Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwa fillah rahimakumullah. Saya ini pelupa nggih. Seingat saya teng mriki ngaos surah napa nggih? Az-Zumar menawi boten kelintu. Wonten sing inget? Selain yang tematik maksud saya. Hari ini mungkin kula badhe sambungaken kali situasi sosial politik hari ini karena berkenaan dengan perang Iran Israel yang baru saja mengalami gencatan senjata. Kita mau melihat dari perspektif Al-Quranul Karim. Tapi maksud kula kalau sami-sami lupa alhamdulillah ya. Nggih. Kalau enggak kita mungkin hari ini khusus mawon, nanti bulan depan kula tentu akan mawon surat nggih kersane boten selalu tematik, kecuali kalau ada kasus-kasus tertentu kita baru tematik nggih. Kersane kita bisa tahu satu surah niku bisa kita fahami nggih. Menawi wonten request saking takmir dipersilahkan, misalnya mau surah nopo dah yang belum dikaji, dengan senang hati insyaallah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membicarakan tentang salah satu konsep di dalam Al-Quran yang disebut dengan makar atau disebut dengan gaib, yang semuanya itu dilakukan kepada umat Islam. Yang menarik nanti di dalam Al-Quran, semua makar yang jahat, siasat yang jahat kepada umat Islam sebagaimana rumus di dalam Al-Quranul Karim hanya akan mengenai orang yang membuat makar tersebut. Nanti kita akan mengkaji wonten surah Fatir ayat 42 dan 43. Ada satu hukum sosial yang Allah tetapkan di dalam surat Fatir, wala yahiqul makru sayyi illa li ahlih. Tidaklah mengenai siasat rencana yang jahat itu terhadap umat Islam kecuali kepada yang membikinnya, kata Allah SWT. Nanti kita melihat bagaimana sejarah kita menjelaskan tentang orang-orang yang menghancurkan Islam, berusaha memadamkan api Allah SWT itu, nanti kembali lagi kepada orang tersebut. Termasuk nanti kita melihat apa yang dilakukan oleh Benyamin Netanyahu ini menarik karena Masya Allah. Terus Al-Quranul Karim itu innal ladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Sesungguhnya orang-orang kafir itu satu sama lain mereka saling support, saling memberikan proteksi. Terus Al-Quranul Karim. Demikian juga orang mukmin. Orang mukmin itu digambarkan oleh Al-Quranul Karim dengan gambaran muhajirin dan ansar, mereka saling memproteksi satu sama lain. Bahkan digambarkan oleh Al-Quran, mereka ini adalah gambaran ulaika humul mu'minuna haqqa, kata Al-Quran. Mereka itulah orang yang imannya sungguh-sungguh. Mereka itulah imannya yang sejati, terus Al-Quran. Siapa itu? Muhajirin dan ansar. Muhajirin dikarakterkan tiga, innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Nanti juga kita kaitin dengan hijrah karena hari ini tanggal kalau mboten Kamis Jumat awal Muharram, berarti menawi Kamis wonten sing Kamis wonten sing Jumat jenengan tingali penanggalane piyambak-piyambak. 3 Muharram sampun 3 Muharram saya bilang Muharram dulu baru kita ke Benyamin Netanyahu ini. Kata Rasulullah SAW, afdalus siyam ba'da Ramadan saumu Muharram. Puasa terbaik setelah
puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Rasulullah waktu ke Madinah mendapati orang-orang Yahudi berpuasa tanggal 10 Muharram. Ya, 10 Muharram disebut juga dengan Asyura. Wong Jawa abot ngomong ane dibuang, syura, kari syura itu. Nah gitu. Yang menarik, tanggal 10 Syuro. Syuro ini pun 10, ini 10 Syuro dan seterusnya. Jadi bulan Syuro terus wong Jawa. Nanti menarik nih, karena ada banyak hal yang tidak tepat di bulan Syuro itu, terutama berkenaan dengan keyakinan-keyakinan wong Jawa. Bulan angker, berkane mboten wonten wong kawin bulan Syuro, 10 Syuro wong nikahan mboten wonten gitu. Teng Jawa. Kenapa? Karena dianggap bulan angker Suro niku. Wong-wong Jawa ngetokno keris kabeh, ngumbah keris Suro. Jadi film-film malam satu Suro dan seterusnya. Jadi identik dengan ketakutan, bala. Padahal Muharram itu syahrullah. Terus Al-Quran Muharram itu syahrullah al-Muharram, terus Gusti Allah, terus Gusti Kanjeng Nabi. Jadi Muharram ini disebut dengan bulannya Allah SWT. Saya ceritakan dulu awalnya ya. Dulu waktu pemerintahannya Umar bin Khattab, itu gubernurnya umat Islam salah satunya namanya Abu Musa al-Asy'ari. Umar kirim surat kepada gubernurnya selaku presiden, ngirim surat untuk melakukan sesuatu di bulan Sa'ban. Dibaca oleh Abu Musa al-Asy'ari, dia bingung Sa'ban ini kapan ya? Sa'ban yang sudah berlalu atau Sa'ban yang akan datang? Karena saat itu masih susah, mulai tahun baru ini dari bulan apa? Orang Islam boten nggak ada dulu. Akhirnya Umar, karena ditanyakan demikian melalui surat, Umar mengumpulkan para sahabat yang masih ada dan kemudian mendiskusikan kapan kita tentukan bulan pertama dalam kalender Islam. Satu pendapat menyatakan Umar sebaiknya Rabiul Awal, yaitu awal kelahiran Rasulullah SAW. Yang lain mengusulkan bulan Rajab, karena ada peristiwa yang sangat memukau, yaitu Al-Isra wal Mi'raj. Ada lagi yang mengusulkan bulan Safar. Umar bin Khattab mengusulkan bulan Muharram. Kenapa? Kata Umar, satu alasannya, Muharram ini bulan yang disucikan oleh bukan saja orang Islam, tapi juga orang-orang Quraisy saat itu, orang Arab. Muharram tidak boleh berperang, haram berperang. Dilalah kersaning Gusti Allah sebelum masuk Muharram wis genjatan senjata. Iran kali Israel. Nah, akhirnya yang kedua alasannya Umar, bulan Muharram itu persis setelah bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah niku isine haji dan umrah. Wong Arab punya gawe besar yaitu haji. Ibarate nopo namine perjalanan itu, haji itu adalah puncak kegiatan di masyarakat. Maka kalau kita mengambil bulan pertama, kata Umar, sebaiknya ya setelah puncaknya, lah itulah mengawali tahun, namanya Muharram. Dan disetujui, disepakati oleh para sahabat semuanya, sejak saat itu Muharram adalah bulan pertama dari dari kalender Hijriah. Dulu kita ini menggunakan kalender Gregorian, Januari, Februari, Maret, April, ini bukan dari Islam, meskipun boten nopo-nopo menggunakan, tapi cara penamaan mulai Januari sampai Desember itu semuanya nama-nama dewa Yunani. Januari misalnya, niku orang Yunani meyakini ada dewa yang jaga pintu gerbang, namanya Janus. Maka the god of Janus, nah itu dijadikan bulan Januari. Februari, semua itu nama-nama dewa. Januari, Februari, Maret, April, kecuali Juli.
Juli itu nama dari raja mereka, Julius Caesar. Teng Indonesia jadi Mbak Yuli. Nah, mesti ini kan mesti ini Julius Caesar laki-laki, tapi teng Indonesia siapa namanya Mbak Yuli loh. Kok iso jadi Yuli nih? Ya, atau Yulianto kalau laki-laki. Jadi Julius Caesar itu karena raja mereka. Lah Agustus juga sama. Agustus bukan dari nama dewa, tapi merujuk kepada walinya orang Kristen. Namanya Augustin. Saint Augustine ya. Saint niku lek teng Islam waliullah ya. Lek teng Katolik atau teng Protestan namanya saint. Saint orang suci ya. Agustin, makanya disebut dengan Agustus ya. Di wong Arab ini menarik. Wong Arab menamakan bulan itu berdasarkan lingkungannya. Jadi menarik nih, karena orang menamakan bulan itu bagian dari budaya mereka. Mesti wonten makna nih di baliknya. Sayangnya kula mboten ngertos lek teng Jawa, bulan-bulan Jawa niku napa mawon maknanya, bagaimana filsafatnya orang Jawa, kula mboten ngertos nggih. Legi pon paing wage dinone niku kenapa kok disebut legi? Oh, pas musim tebu saat niku saya mboten ngertos. Pasti wonten makna nih. Dari wong Arab boten, Muharram bulan yang disucikan, ya oleh semuanya, tidak boleh ada perang. Safar mantun ngoten safar ya, safar niku lunga, karena orang Arab mencari rizki semuanya saat itu pergi berdagang ke Sam, ke Libya, ke mana-mana. Dzulqa'dah wis Rabiul Awal musim semi. Musim semi pertama, musim semi kedua, Rabiul Awal, Rabiul Sani. Ngoten-ngoten, mari musim semi, musim dingin, banyu wis dadi es karena dinginnya. Namanya Jamad. Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Jamadal Ula, Jamadas Tsaniyah. Ngoten. Ramadan musim panas. Summer niku Ramadan bahasa Arab karena saking panase. Lah, Syawal menarik. Syawal niku ekor unta ditarik enten dikeataskan karena wong Arab masa untuk mengawinkan unta-untanya. Jenengan lek teng desa ngawinno sapi, lah ngoten to, dibantu napa namine niki ekornya diangkat. Kersane kawin nih lanang kali wedok nih. Jadi kawin niku mestine bulan napa? Bulan Syawal. Cek rada padha kali unta lah gitu. Nggih boten, tapi wong Arab niku ngoten, kenapa disebut Syawal? Ya, disebut Syawal itu karena jadi wonten logikane semua penamaan nih. Sayangnya saya mboten ngertos lek Jawa, pasti wonten nih kenapa orang Jawa menamakan bulan ini bulan Syuro. Tapi banyak terpengaruh oleh yang Jawa asli maksud saya ya, yang Jawa namanya Jawa Surabaya, sebutan Jawa asli Jawa Surabaya nih. Kita sudah campur-campur baur. Nah, bulan kita sekarang wis sangat banyak kecampuran Islam, Suro Mulut, Bado Mulut, kita sudah ini semuanya Arab semuanya ini, nah, gitu. Bukan dari Jawa. Saban, Selo, lah Selo nih Jawa nih, dukun apa makna nih? Safar, mestinya safar, tapi wong Jawa kan susah, safar lah, sapar. Asyura, jadi syuro, enak tok mas wong Jawa nih. Ramadan susah, poso, eco mas wong Jawa nih. Lah niku riwayatnya kenapa kita punya kalender Hijriah. Beda dengan kalender Gregorian yang berdasarkan matahari, satu tahunnya 365. Kalau pakai nopo namine lunar kalender pinten supe kula 365 nopo 354 nopo berapalah, jenengan cari sendirilah. Kita berbeda karena itu ini penting. Kenapa? Ada banyak perintah agama itu tidak didasarkan berdasarkan lunar kalender, tapi solar kalender, tapi lunar kalender, pakai bulan. Seperti zakat. Jenengan ngitungi zakat niku setahun boten damel matahari, damel rembulan. Margane ngitungi harus pakai bulan Arab.
bulan Islam, bukan bulan Januari Februari. Kula pokoknya mengeluarkan zakat mal saya itu setiap bulan Juni, Ustaz. Salah. Kenapa? Karena jenengan mesti ketelatan. Dalam satu tahun itu kan berbeda antara tahun Hijriyah dengan Masehi, ini kok berbeda. Terpaut berapa lah, 11 hari atau berapa. Karena itu kita tidak boleh harus menggunakan 354, seingat saya, ya, 354 kalender lunar itu terpaut 11 hari. Dalek sampean pun telat nih bayar zakatnya. Karena itu berpedomannya kalau ngeluarin zakat mal pakai bulan Hijriyah. Setiap Ramadan kalau Ustaz, nah ini bener. Setiap Rejab kalau Ustaz, ini bener. Tapi jangan setiap Januari. Nah itu molor kita sampun. Ini pentingnya kita mengenal bulan Hijriyah. Nanti saya lanjutin dengan Hijriyah. Amal apa saja yang penting untuk kita lakukan di Hijriyah? Nomor 1 adalah puasa. Rasulullah ketika mendapati orang-orang Yahudi berpuasa wonten Madinah, kata Rasulullah, kenapa kalian ini berpuasa di hari ini? Kata orang Yahudi, sebagaimana direkam wonten hadis Bukhari dan Muslim, hadza yaumun salih, ini adalah hari yang baik. Anjallah Musa wa qaumahu, Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya, wa gharraqa Fir'aun wa qaumahu, dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya di hari ini. Karena itu Musa berpuasa di hari ini, fanasumuhu, dan kami pun berpuasa di hari ini. Ya, kata orang-orang Yahudi. Apa kata Rasulullah SAW? Ana ahakku wa aula bi Musa minkum. Terus Kanjeng Nabi, saya lebih berhak dan lebih utama terhadap Nabi Musa alaihissalam dibanding kalian. Maka Rasulullah memerintahkan para sahabat berpuasa tanggal 10 Muharram. Nabi kemudian menyatakan agar kita berbeda dengan orang-orang Yahudi, tahun depan kata Rasulullah, kalau masjid saya nututin, saya akan berpuasa yaumut tasi', yaitu hari ke-9. Tapi Rasulullah belum pernah berpuasa karena sudah tutup mata, sudah intiqal ilallah. Karena itu para ulama Muslim di kita menyatakan sunnahnya puasa Muharram itu tanggal 9 dan 10, Tasu'a sama Asyura. Pahalanya Rasulullah ditanyai tentang puasa Asyura, pahalanya kata Nabi, yukaffirus sanah al-madiyah, ya, menghapuskan dosa 1 tahun. Wah, kalau puasa Arafah menghapuskan yukaffirus sanah al-madiyah wal qadimah 2 tahun. Kalau puasa Arafah Dzulhijjah kemarin niku 9 Dzulhijjah, kalau jenengan puasa 2 tahun dosa kita yang lalu sama yang masa depan dihapuskan oleh Allah SWT. Tapi kalau puasa Asyura dihapuskan 1 tahun. Karena itu monggo jangan sampai boten puasa niki salah satu amalan yang terbaik wonten bulan Muharram. Bagi yang mampu monggo puasa tanggal 9 kali tanggal 10. Napa maneh wonten buka bersama teng masjid, tambah saya nih bilangin. Nomor 1. Yang kedua, sunnahnya adalah al-ittisa' 'alal iyal. Berluas-luasan kebaikannya kepada keluarga. Itu sunnah. Mana yang pertama adalah Muharram itu hari kita berbagi, hari kita jembar kepada keluarga kita, pun pelit kepada keluarga. Makna nomor satu. Nomor 2-nya al-iyal dalam hadis itu dimaknai atau dalam para ulama memaknai dengan kepada anak yatim. Karena itu termasuk juga bagian dari keluarga kita. Karena dia sudah tidak punya ayah dan ibu. Karena itu wonten tradisi menawi Muharraman kita memberikan santunan kepada anak yatim. Boleh nih. Meskipun yang dhaif itu misalnya mengusap kepalanya. Kalau mengusap kepala boleh nggak Ustaz? Boleh. Tapi berkeyakinan nek ngusap kepala lugur kabeh dosaku, lha niku mboten wonten. Atau misalnya wonten hadis maudhu,
siapa yang memberikan makan puasa di bulan Asyura, dia mendapatkan pahala dihapus dosanya 50 tahun. Ini maudhu, boten wonten. Jadi banyak hadis-hadis maudhu utawi salat tanggal 10 Muharram niku nggih maudhu hadisnya. Yang kuat nggih dua niki mawon. Poso Tasu'a Asyura dengan berbagi, terutama buat anak yatim. Nah sebenarnya 10 Asyura itu tanggal yang sangat baik, ada 20 kejadian yang semuanya di tanggal 10 Asyura. Makanya kita jangan percaya terhadap khurafat atau terhadap keyakinan-keyakinan yang tidak punya dasar dalam agama. Suro itu koyo angker, mboten suro niku bulan baik. Muharram itu bulan baik. Nabi Adam diterima taubatnya 10 Asyura. Perahunya Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah hingga berhenti di atas bukit Judi 10 Asyura. Nabi Musa dibebaskan, lautan merah dibelah dan kemudian diselamatkan dari kejaran Fir'aun 10 Asyura. Ada banyak kebaikan. Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan 10 Asyura. 20 kejadian. Ya memang ada yang mengharukan, yaitu 10 Asyura adalah terbunuhnya keluarga besar Rasulullah SAW, wabil khusus cicitnya Rasulullah SAW, Sayyidina Husain, yang merupakan mbah-mbah Ayatullah Khomeini. Ya. Jadi Ayatullah Khomeini itu kalau dilihat silsilahnya, dia keturunannya Sayyidina Husain, ya, ke atasnya. Ya. Jadi karena itu orang Syiah terutama wong Sunni mboten wonten peringatane, tapi orang Syiah lah bulan Muharram ini bulan yang paling spesial buat orang Syiah, karena nanti wonten peringatan besar-besaran mereka tentang Maktal Karbala atau pembunuhan Imam Husain wonten Karbala, satu daerah wonten Irak sana, yang biasanya orang Syiah mengambil tanahnya terus didadekaken kreweng bunder damel sholat. Itu buatan tanah biasa, tanah saking Karbala sana. Karena orang Syiah itu meyakini kalau sujud itu harus langsung ke tanah, ke bumi. Ngoten keyakinannya orang Syiah kalau sholat, fikihnya orang Syiah. Makanya lewatan karpete buatan purun wong Syiah. Dia nyari sing langsung tehal karena tanah. Ini ki buatan dugi bumi katanya. Wis produksi manungso. Wong Syiah begitu. Jenenge lek ningali wong Syiah, lah dia kalau boten membawa batu bata kreweng bundere niku, lah dia akan cari sing wonten niku. Atau kalau mentok tisu. Wis itu minimal. Karena tisu tapi ya rada lucu asine. Maksud niki nggih tekan bumi lah gitu. Karpet gitu, tapi nggih niku bagian dari perbedaan nggih. Ya terserah mawon, itu bukan milik kita, yaitu ledembi urusannya orang Syiah. Tapi ngoten wong Syiah nih. Jadi makanya biasanya kalau ke masjid Syiah atau nopo wonten nopo namine gini gue mau kreweng bundere nih dan seterusnya. Dan mereka akan besar-besaran biasanya sampai 40 hari nunggu arba'in. Makanya orang Iran niku semangat untuk pembelaan diri, melawan kezaliman itu sudah menjadi darah daging bagi mereka. Karena sejak 79 revolusi Iran itu dibangkitkan dengan kesadaran ini. Kesadaran dizolimi, kesadaran dan kita harus bangkit melawan semuanya. Dan itu di pundi-pundi teng sekolahan gitu diajaran ngoten teng pundi semangat masyarakatnya niku semangat perlawanan. Dan menarik, bangsa maju itu hampir semuanya nggak ada potensi ngoten. Kenapa Korea bisa maju? Karena semangat Korea itu cuma satu, ngalahkan Jepang. Bangsa Korea itu ngoten karena dia memang pokoknya kita harus bisa mengalahkan Jepang. Semua daya upaya dikerahkan untuk ngalahin Jepang. Tapi kita mboten ngalahin sesama kita sendiri, gitu. Jadi nggak ada musuh itu satu sisi sebenarnya itu membangkitkan semangat kita. Jadi kan lain musuh lah jadi semangat tuh. Wah serius jadinya. Nah itu salah satu keutamaannya ngoten. Bahkan wakila kenapa Amerika bisa mengalahkan Inggris?
Karena ngoten. Wong Amerika dulu itu pokoknya opo aku iso ngalah lo Inggris. Dulu yang berkuasa di dunia ini lah Inggris. Di perang dunia satu dan seterusnya. Tapi kenapa Amerika kemudian bisa membalap Inggris? Semuanya dibedain. Dia tidak mau pound sterling, mau dolar, tidak mau sentimeter, pakai semuanya feet. Ngukur mawon wong Amerika tidak berapa. Kita kalau berapa meter, wong Amerika tidak mau berapa feet. Semuanya dibedain. Inggris ini dia begini, yang sana kilo, yang sana mile. Pokoknya tidak mau dia dengan Inggris, dibedain terus. Nah memang itu salah satunya. Wakila kenapa Iran bisa tetap bertahan di tengah gempuran embargo dan seterusnya, karena itu semangat yang ditanamkan. Kan manusia itu kan tergantung nopo sing ditanamkan ke dalam otaknya. Orang Iran itu ngoten. Dia jadi tiap hari Husain itu setiap pengajian ngeten paling 5 menit 10 menit sekali wong Iran itu mesti ngeten. Karena saya dulu pernah penelitian ya kali tentang orang Syiah. Wong Syiah niku ngaji ngeten 15 menit apa langsung dari belakang atau dari tengah tiba-tiba nanti akan ada yang ngomong. Alan Nabi wa alihi sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ngoten. Lagune kedah padha, lek jenengan mboten wong Syiah lho kok beda dhewe aku iki. Lagune ngoten niku. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ngoten. Nanti apa mawon pokok misalnya wonten kekaguman, wonten semangat nopo. Nah, kalau kita biasanya Allahu Akbar takbir, misalnya di belakang ngoten, lek wong Syiah mboten. Alan Nabi wa alihi sholawat, selalu dikaitan keluarga Nabi. Dan itu siapa? Imam Husain yang mati dizalimi, dan itu menjadi semangat buat orang Syiah. Itulah bedanya orang ahli sunnah sama Syiah. Ngoten, secara semangatnya niku beda. Dan itu juga salah satunya mengapa orang Syiah Iran bisa bertahan, selain memang mereka punya peradaban yang sudah maju dulu. Iran niku lak rumiyin Amerika Serikat loh. Zamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jangan melihat Iran itu dia bangsa besar gitu. Dulu, karena dulu imperium paling besar niku nggih Romawi kali Persia. Makanya Romawi melahirkan Eropa. Sekarang ini terusannya Persia mana? Ya tinggal Iran sekarang nih. Nah, ngoten toh. Niku kenapa nanti ke sana. Oke, sekarang kita masuk ke nanti mawon terakhir kalau masih nonton waktu kita bicara tentang hijrah. Saya mau kita bicara tentang surah Fatir ayat 42 dan 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihdal umam. Falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura. Ayat ini punya background menarik karena orang Yahudi dan orang Nasrani sebelum diutus Rasulullah SAW itu kalau ke kota Makkah selalu mengajak orang Quraisy untuk masuk agama Nasrani atau agama Yahudi. Mereka itu bilang sama orang Quraisy, ayolah masuk Yahudi, agamamu itu begini. Ya kamu tidak punya kitab suci, berimanlah sama kita. Apa katanya orang Quraisy sama orang Yahudi? Wa aqsamu, mereka bersumpah billahi, dengan nama Allah SWT. Wallahi, kata mereka, jahda aimanihim, dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Jahda niku dari kata ini muncul kata jihad. Kalau jenengan maksimalkan semua kekuatan, namanya juhud, ya, al-juhdu namanya. Jadi kita sungguh-sungguh. Kata Allah, mereka ini sungguh-sungguh bersumpah dengan nama Allah SWT. Kenapa? Karena tadi diprovokasi oleh orang Yahudi sama orang Nasrani. Apa sumpahnya? Kata dia, la in ja'ana, kalau seandainya datang kepada kami nadhirun, pembawa peringatan, yaitu Rasul, sorry ya, saya tidak bisa ikut agama Yahudi karena Nabi Musa itu kan dari kalanganmu. Saya tidak bisa ikut agama Nasrani karena Nabi Isa itu diutus hanya untuk kalanganmu, kata orang Quraisy. Tapi nanti
kalau ada nabi dari kalangan orang Arab sendiri, la in ja'ana nadhirun. Kenapa dia bilang begitu? Karena orang Arab juga punya pengalaman, punya nabi. Meskipun sudah lama boten wonten. Wong Arab punya nabi Saleh, niku nabi wong Arab. Nabi Saleh nabinya orang Arab. Jadi Nabi Ibrahim nabinya orang Arab. Atau Nabi Ismail yang lebih tepat, nabinya orang Arab. Jadi dia punya niku. Kalau yang lain nabinya orang Israel, ya Bani Israel. Tapi kalau Nabi Ismail kenal mereka. Kami dulu pernah punya nabi namanya Ismail. Kami pernah punya nabi namanya Nabi Hud. Kami pernah punya nabi namanya Nabi Soleh. Ini semuanya nabinya orang Arab. Makanya kata dia, sekarang kami memang nggak punya nabi, tapi nanti kalau Tuhan mendatangkan kepada kami seorang pemberi peringatan, yaitu Rasul, kata dia, layakununna, pasti kami akan menjadi ahda, lebih beriman, lebih mendapatkan hidayah, kami akan support nabi tersebut. Kami akan menjadi orang yang lebih beriman, lebih dapat hidayah min ihdal umam, dibanding orang Yahudi sama orang Nasrani. Dan dia bersumpah kepada Allah begitu itu. Tapi apa kata Al-Quran? Falamma ja'ahum nadhirun, ketika datang kepada mereka Rasulullah SAW, Nabi diutus ke mereka, apa yang terjadi? Mazadahum illa nufur, tidak bertambah kepada mereka kecuali semakin jauh dia dari Rasulullah SAW. Alih-alih mensupport, alih-alih menerima, justru mereka hendak melakukan pembunuhan kepada Nabi dan para sahabatnya. Rasulullah, Al-Quran menyatakan kenapa mereka bisa begitu. Ada dua alasannya kata Allah. Satu, istikbaron fil ard. Satu, karena sombong di atas muka bumi ini. Bukan karena mereka tidak menerima, karena salah ini ajaran Rasulullah, salah ini ajaran Islam, boten, karena mereka sombong. Dan ini menarik nih, wong sombong itu boten nangsal hidayah. Jenengan kalau pingin mempelajari agama ini dengan baik, pingin faham tentang agama, jauhi kesombongan. Terus Al-Quran, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ard. Aku akan palingkan ayat-ayatku dari orang yang sombong di atas muka bumi. Boten saged. Orang sombong itu menjauhkan kita dari hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang ini sombong. Kenapa? Dengan kedudukannya, dengan uang yang dia miliki, sehingga opo ae Muhammad itu. Sama seperti orang Taif, sombong, makanya mereka tidak menerima. Kata orang Taif, apa Muhammad, kamu jadi nabi? Kalau memang Tuhan itu memilih salah satu di antara kita menjadi nabi, yang paling pantas jadi nabi ya kami lah. Kami lebih kaya dari kamu, kami lebih punya kedudukan dari kamu. Kami lebih terhormat daripada kamu. Aneh-aneh ikon. Pengembala kambing kok jadi nabi. Itu salah satu ucapannya pemimpin kota Taif. Masya Allah kalau kita pikirkan itu. Nah, ini menunjukkan apa? Kesombongan menghalangi orang dapat hidayah. Nomor satu. Nomor dua, wa makros sayyi, kata Al-Quran. Dia sombong dan dia juga melakukan kejahatan atau melakukan siasat, rencana jahat kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Namanya makros sayyi. Nah, nopo makros sayyi ini ngeten. Orang itu kalau merencanakan keburukan, kejahatan, antara yang direncanakan dengan motifnya sama, namanya makar. Kalau rencananya yang diungkapkan dengan motifnya berbeda, namanya kaidun. Boten makrun tapi kaidun, seperti Abroha. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum boten makrohum. Kenapa? Karena apa yang diungkapkan oleh Abroha berbeda dengan motifnya yang ada di dalam hatinya Abroha. Rumiyin Yaman itu beragama pengikutnya Nabi Isa alaihissalam. Ini kira-kira terjadi 300 tahun setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Yaman beragama Nasrani saat itu. Dan Yaman
dulu negeri yang maju waktu dipimpin oleh Ratu Saba, Ratu Bilqis kalau masih ingat, niku teng Yaman. Dan Yaman menjadi pusat ekonomi karena mereka punya pelabuhan yang menjadi penghubung perdagangan Eropa dan Asia saat itu. Ya, jadi Yaman maju secara ekonomi. Tapi kemudian wonten banjir besar menghancurkan pelabuhannya, dan kemudian Yaman tidak jadi pusat center ekonomi ceritanya. Yang menarik, Yaman kemudian dikuasai oleh orang Yahudi, wakilah atau orang ateis dari kerajaan Himyar. Orang Muslim dibunuhi sebanyak 20.000 manusia, dimasukkan ke dalam parit hidup-hidup kemudian dibakar. Quran merekam kisah ini di dalam kalimatnya, qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud. Ya, niku ceritane ashabul ukhdud. Di mana niku? Di Yaman. Jadi wonten parit antar tebing wonten, dikasih kayu bawahnya, terus dinyalakan. Semua orang Muslim yang masuk Islam ini atau orang Yaman yang pindah menjadi tauhid ini dimasukkan ke sana, dibakar hidup-hidup. Peristiwa itu dikenal di dalam Al-Quran sebagai ashabul ukhdud, ngoten ceritanya. Nah, itu membuat negara-negara Kristen yang berada di sampingnya marah, yaitu negeri Ethiopia, Habasyah. Dulu kan ini bagian Romawi semuanya, karena itu mereka beragama Kristen. Ya, Kristen itu dulu macam-macam, wonten sing bertauhid, tidak kayak sekarang. Termasuk Syria. Syria juga bagian Romawi. Mereka tidak terima. Akhirnya Raja Syria dan Ethiopia itu mengirimkan 2 gubernurnya. Satu namanya Aryad kalau saya tidak keliru, yang satu Abraha, untuk mengalahkan Raja Himyar itu yang menguasai kota negara Yaman. Berhasil dibunuh, tetapi kemudian mereka gontok-gontokan sendiri. Karena siapa ini yang mau jadi penguasa nih? Antara Aryad sama Abraha. Sehingga perang tanding singkatnya mereka ini. Abraha culas, sebenarnya dia mau kalah, tapi dia meminta kepada budaknya untuk menyerang dari belakang. Matilah dia. Singkat cerita, Abraha menjadi gubernur Yaman. Di bawah kekuasaan besarnya adalah kerajaan Kristen Syria saat itu. Singkat ceritanya, Abraha kemudian bermimpi untuk mengembalikan sebagai raja kecil ke Yaman. Dia kepingin mengembalikan kejayaan ekonomi Yaman. Terus dia mikir, ini sekarang ekonomi kok pindah ke Mekah ya? Ada apa di Mekah ini? Dia pikir-pikir Mekah menjadi maju secara ekonomi saat itu karena wonten Ka'bah. Sehingga dia mikir berarti bangunan ini yang paling penting. Dia bikin katedral yang sangat tinggi, yang kalau orang melihat ujungnya, topinya jatuh. Wah, jatuh topinya. Bangunannya disebut dengan Al-Qulais. Begitu selesai, dia ngomong sama orang-orang Arab, ayo pergi ke Yaman, kita punya bangunan yang jauh lebih hebat daripada Mekah. Mekah itu apa? Cemen Mekah itu. Lah orang Arab marah digituin. Malam-malam katedralnya itu justru dijadikan tempat pembuangan sampah dan sebagian dibakar. Tapi lek kula yakin ini trike Abraha dhewe. Kenapa? Karena dia kepingin menggunakan itu sebagai pengikat keagamaan, emosi keagamaan. Begitu dibakar, marah Abraha, kirim surat ke kerajaan sesama Kristen, Ethiopia kali, Syria, untuk menuntut balas. Katedral kita, rumah ibadah kita dihancurkan sama orang-orang Arab. Atas nama agama, ayo kita serang Makkah. Nah dari dulu itu ngoten, agama itu selalu dijadikan untuk memperoleh kekuasaan seseorang. Sebenarnya bukan urusan agama ini, urusan Abraha kepingin menguasai jalur ekonomi, tapi selalu menggunakan
agama. Kenapa? Ya karena kalau kita menggunakan agama itu paling gampang, orang itu emosinya paling kuat kalau berkaitan dengan agama. Caleg-caleg lah ngoten toh, mau daftar, nah, begitu nyalek, wah ini kampanye ngomong gitu, saya kalau menang nanti masjid-masjid akan saya makmurkan, karpet-karpet akan saya ganti baru dan seterusnya. Begitu menang, mingkem pun, wassalamualaikum, gitu. Jadi agama itu seringkali hanya digunakan sebagai kendaraan politik, selalu begitu dalam sejarahnya ini. Termasuk apa yang kita lihat semuanya ini yang terjadi di masyarakat ini. Singkat ceritanya, makanya kemudian Habasya, Syria itu mengirimkan pasukannya untuk menyerang Makkah. Terkumpul 60.000, bayangkan, pasukan untuk merobohkan kota Makkah. Padahal Makkah wonten apane? Ya, ini Romawi yang sangat kuat ini mau menghancurkan kota Makkah, dan bukan sembarangan, tidak pakai unta, tidak pakai kuda, ya. Mereka bahkan bukan hanya menggunakan unta dan kuda, tapi mereka membawa gajah. Kalau sekarang ya tank zaman itu 13 sampai 16 kalau kita baca tarikh. Dan boten ngelawan sopo-sopo, karena nanti Abu Thalib hanya meminta satu, kembalikan hewan-hewan yang kalian tahan dan kalian curi. Kita tidak akan berperang dengan kalian, karena Ka'bah punya tuannya sendiri. Ka'bah bukan milik saya, kami hanyalah penjaganya. Kalau kamu mau menghancurkan Ka'bah, silahkan, bukan urusan saya. Ka'bah saya serahkan kepada pemiliknya. Tapi saya sebagai pemimpin kota Mekah, katanya kakeknya Rasulullah nih, Abdul Muthalib, tolong kembalikan ternak-ternak yang kalian ambil, sapi dan seterusnya. Maka diserahkan semuanya, dan kemudian pada ke atas bukit semuanya mereka menyaksikan bagaimana Abroha mau menghancurkan Ka'bah. Ngoten ceritanya. Bayangkan ngancurno Ka'bah, udah ono musune 60.000 orang plus gajah 16. Iki opo-opoan seterusnya. Makanya Allah menyatakan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat, tidaklah kamu menganalisis, tidakkah kamu berpikir bagaimana Allah melakukan terhadap pasukan bergajah ini? Alam yaj'al kaidahum, dan bagaimana tidakkah kamu melihat, menganalisis bagaimana Allah mentransformasi, menjadikan rencana busuk mereka, kaidahum fi tadlil, menjadi hancur sia-sia semua. Tapi oleh Allah dibiarkan, nggih. Ustaz, kenapa ya Gusti Allah kok mboten menghancurkan Abroha semenjak sebelum keluar dari Yaman? Kan sakit mawon ababilnya didatangkan sebelum keluar dari Yaman wis modar. Niki ndak sampai wonten ngajenge Ka'bah. Kenapa ngoten itu? Karena kita, gini ya, jenengan lek kadung ngamuk sama orang, biasanya kan jenengan biarkan. Bener, mari ini kablusa. Nopo lah, dibiarkan dulu. Contohnya gini lah, kita ini kalau punya anjing, jenengan ikat lehernya, dikasih 2 meter. Anjing mau melarikan diri, 2 meter, lorong, ndak wani. Ya, cuma melaku pelan-pelan. Terus dia kutu meneng tok ngeten pun, sampean seneng. Ngono apik dadi anjing ini. Terus jenengan kasih diganti 50 meter atau 100 meter sekarang. Nopo namine talinya nih. Anjing 2 meter, loh. Oh nggak ada ini, enak saya ini. Apa yang dia lakukan? Dia mulai lari 10 meter, loh kok nggak apa-apa, kenceng banget dia. Sampai 50 meter apa yang terjadi? Begitu dia sudah sempurna, sangat kencang larinya, pas 50, mati dia. Begitulah caranya Allah, kalau Allah itu tidak menyukai kepada seseorang. Terus di Al-Quran namanya istidraj. Kata Al-Quran, orang itu kalau dibenci sama Allah SWT, bagaimana kehidupannya di dunia, hatta kalau dia sudah berbahagia, dibukakan fatahna alaihim abwaaba kulla syai', dibukakan kepada mereka pintu segala sesuatu.
Dia ingin ini sukses, ingin ini sukses. Hatta idza farihu, ketika dia sudah berbahagia dengan semua yang dia peroleh, diambil nyawanya oleh Allah, langsung dimasukkan kepada neraka karena sudah tidak ada kebaikan yang sedikit pun belum dibalas oleh Allah di dunia. Fa idza hum mublisun, maka tiba-tiba dia menencep mboten saged napa-napa dan tidak dikasih rahmat Allah sedikit pun. Niku namanya istidraj. Cirinya adalah orang dapat nikmat terus dari Allah tapi terus berbuat maksiat. Semakin maksiat, semakin lancar rezekinya. Dan itu tandanya wong istidraj. Sama seperti ini. Jadi dibiarkan oleh Allah terus wonten. Sampai di Taif, mereka nggak tahu mana jalan ke Taif nih. Orang Taif ketakutan, pasukan sangat besar. Kata orang Taif, oke, kamu mau apa? Ini saya kasih unta, saya kasih perbekalan, saya kasih uang dan seterusnya. Nopo terus orang Taif, tolong kami hanya minta satu, jangan hancurkan Tuhan kami. Karena wong Taif nggak ada sesembahan namanya Latta, dan oleh orang Taif ditaruh di Ka'bah. Kenapa sih orang Quraisy itu direspeki oleh sekitarnya? Karena orang Arab sekitar niku nitip pangerane di Ka'bah. Masing-masing suku niku nggak ada simbol Tuhannya, ditaruh di Ka'bah. Dan dia berterima kasih pada orang Quraisy karena nopo? Menjaga Tuhan-Tuhan mereka nih, simbol-simbol Tuhan mereka. Permintaannya orang Taif cuma satu. Nah, terus nggak tahu jalan ke Mekah ini, nggak tahu Abroha kemudian dibantu oleh orang Arab namanya Abu Righal. Abu Righal ini nanti di tengah jalan mati. Begitu usai Abroha ini penyerangan, semua orang Arab kalau melewati kuburannya Abu Righal, dia meludah di kuburan tersebut. Ya, inilah pengecut, inilah tukang apalah ya, yang menunjukkan jalan menuju kota Makkah. Itu contoh wong Arab paling terburuk, karena itu semua orang Arab kalau melewati kuburannya dia meludah di situ. Yang terkenal dalam sejarah namanya Abu Righal, ya, Abu Righal. Nah, Allah menghancurkan sehancur-hancurnya. Kenapa? Tadi, karena rumus dasarnya itu kata Al-Quran, wala yahiqul makru sayyi illa li ahli. Sekarang kita lanjutin lagi. Sama. Jadi kenapa Quran untuk kasus Abroha menggunakan kata kaidun, bukan makrun? Karena apa yang ditampakkan oleh Abroha koyok-koyok perang atas dasar agama. Padahal motifnya Abroha bukan wonten kaitannya agama. Nopo motifnya? Duit. Dan seterusnya. Ngoten. Israel misalnya menyerang Irak dan seterusnya, koyo-koyo niku motif agama. Memang kalau orang Israel motif agama, karena mereka meyakini itu bagian dari tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Tetapi Amerika bantu, sing didol kan atas nama demokrasi, atas nama keadilan. Sajane nopo to anune? Iki krana Irak soge kata minyake. Ini gue mawon asline bagi kepentingan Amerika Serikat kali dodolan senjata. Mboten ngoten nggih, mboten payu senjata lek mboten wonten perang. Wong penghasilan salah satu terbesarnya Amerika Serikat ya dari senjata, dodolan senjata nih dan seterusnya. Ini menarik kalau kita pikirkan. Namanya makar karena berbeda. Namanya kaidun karena yang ditampakkan dengan yang menjadi motifnya berbeda. Tapi kalau sama namanya makar. Dan orang Arab kepada Rasulullah SAW, orang Quraisy melakukan makar, boten kaidun. Ya, nopo? Saya cepatkan karena tutup-tutup mangke teng Israel ini. Jadi ceritanya ngeten. Ketika turun hijrah, perintah hijrah, orang Rasulullah mulai memerintahkan untuk hijrah. Wong Quraisy bingung, kurang ajar iki apa Muhammad ini. Sekarang mulai mereka pindah ke Madinah. Apa yang harus kita lakukan? Mereka berkumpul, para pemimpin orang Quraisy di Balai RW kalau sekarang, atau di Darun Nadwa, berkumpul untuk menentukan pilihan.
Apa yang kita lakukan terhadap Muhammad? Ngoten ceritanya. Ada orang tua dari Najd, ya, namanya iblis, setan, itu ngerupa menungso, ikut rapat. Sinten sampean Mbah, saya orang tua dari Najd. Saya ingin memberikan pandangan juga. Tolong izinkan saya ikut rapat. Setan nih, wes rapat wong Quraisy. Gimana enaknya kita ini menghadapi Islam? Satu pendapat kata dia, biarkan sajalah Muhammad hijrah. Alhamdulillah, kita tidak perlu memerangi, mereka pergi sendiri sudah ke kota Madinah. Wes alhamdulillah. Apa katanya mbah-mbah tua nih, setan ini, itu ide yang buruk. Kamu tahu betapa manisnya Muhammad itu, ucapannya begitu membius. Nanti kalau dia sampai di kota Madinah, pasti Madinah akan menjadi kekuatan politik baru yang menyusahkan buat kota Makkah. Itu ide yang buruk. Usul kedua, menurut saya sebaiknya kita tangkap Muhammad, kita masukkan dalam kerangkeng, jangan kasih makan sampai mati. Saya kira itu enak wes. Nopo terose Pak tua ini, itu juga ide yang buruk kata dia. Kenapa? Karena pasti orang Madinah akan emosional mengetahui orang yang mereka hormati yaitu Muhammad engkau perlakukan zalim. Mereka akan berkumpul dan menyerang Mekah. Ide yang buruk. Sinten kemudian yang punya ide? Abu Jahal. Kata Abu Jahal, menurut saya yang terbaik adalah, kata Abu Jahal nih, menurut saya semua suku-suku kirimkan orang paling terbaiknya, bawa pedang paling tajam, nanti pada Isya kita kepung rumah Muhammad dan kita bunuh Muhammad rame-rame. Niku namanya makar yang buruk. Dan nanti makar buruk kedua, apa yang dilakukan oleh orang Quraisy? Perang Badar. Apa kata Allah sebelum saya lanjutkan? Lah Allah terus ngasih rumus, wala yahiqul makru sayyi illa li ahli. Tidaklah mengenai, tidaklah meliputi makar yang buruk itu, siasat yang jahat itu, kecuali kepada yang membikinnya. Fahal yang duruna illa sunnatal awalin. Bukankah mereka itu sedang menunggu sunnah yang sudah terjadi kepada umat terdahulu? Seperti Abroha dihancurkan oleh Allah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Dan kamu tidak akan mendapati sunnahnya Allah SWT itu diganti, kamu juga tidak akan mendapati sunnahnya Allah itu ditukar, kata Allah SWT. Nopo sunnah niku? Sunnah itu secara bahasa sesuatu yang terjadi secara terus-menerus. Kenapa disebut sunnahnya Rasulullah? Karena Rasulullah melakukan secara terus-menerus. Kalau Nabi tidak pernah tidak melakukan, terus-menerus melakukan, namanya sunnah muakkadah. Kalau Nabi kadang melakukan, kadang tidak, namanya sunnah ghairu muakkadah. Lah di Islam niku wonten sunnah di Quran, namanya sunnatullah. Contoh, ini punya berat, saya jatuhkan, jatuh ke bawah, saya ulang lagi, jatuh ke bawah, saya ulang lagi, ping sampai ping swidak jaran, jarine wong Jawa, nih, tetap aja jatuh ke bawah. Loh, berarti itu terjadi secara terus-menerus. Mau saya lakukan di Surabaya, mau lakukan di Zimbabwe sana, tetap mawon ngoten. Lah, ilmu pengetahuan itu lahir dari begitu nih, jenengan ngadain penelitian, terus jadi begini, diulang mana, hasilnya sama. Jenengan melakukan generalisasi, jadi teori, jadi hukum, melangon tentu ilmu itu. Lah, ilmu pengetahuan menyebut hukum Newton, hukum Bernoulli, hukum Pascal, hukum Archimedes, dan seterusnya lah. Dalam ilmu pengetahuan kita menyebut dengan hukum alam. Lah, dalam Quran buatan hukum alam namanya sunnatullah. Berarti sunnatullah itu bisa berubah, buatan. Pasti akan gitu terus selama-lamanya. Lah, Allah itu ngasih sunnatullah dalam kehidupan kita. Satu rumus nih tadi. Siapa yang merencanakan kejahatan, siapa yang membuat rencana yang busuk kepada umat Islam, pasti dia akan kembali kepadanya. Ini rumusnya. Nanti terakhir kalau teng Israel, ya, karena mereka punya rencana jahat kepada umat Islam. Mari terutama untuk Muslim Gaza. Ya. Sekarang kita lihat contoh-contohnya.
Tadi siapa yang merencanakan kejahatan kepada agamanya Allah, kepada Rasulullah? Wong Quraisy. Apa yang terjadi pada mereka? Perang Badar, rencana busuk mereka, dadel duel. 70 orang Quraisy mati semuanya. 70 pemimpin yang lain menjadi tawanan perang. Inisiatornya siapa? Abu Jahal. Apa yang terjadi pada Abu Jahal? Abu Jahal terpelanting dari kudanya. Abdullah bin Mas'ud yang dulu dipukul pipinya hingga keluar darahnya dari telinganya, matanya menjadi menghitam karena dipukul oleh Abu Jahal. Sekarang Abdullah bin Mas'ud yang berdiri di dadanya Abu Jahal di perang Badar. Abdullah bin Mas'ud orangnya kecil, masih sombong Abu Jahal. Dia berkata begini, kata Abu Jahal, laqad irtaqaita murtaqa su'ban ya ruwai al-ghanam, kata dia. Sungguh engkau sedang mendaki dataran yang tinggi dan menyusahkan, maksudnya dadaku. Wahai si pengembala kambing yang kecil, kata dia. Ini wis wong kate mati, wis sombong Abu Jahal. Ndak omes, ya, dari wong Surabaya, ndak serantan pun, nih wong Abdullah bin Mas'ud, dia ambil pedangnya, dia penggal kepalanya Abu Jahal. Dia bawa kepalanya Abu Jahal ke Rasulullah SAW, sambil Abdullah bin Mas'ud berkata, ya Rasulullah, hadza ra'su aduwillah. Ya Rasulullah, inilah kepalanya musuhnya Allah SWT. Niku Abdullah bin Mas'ud. Nasibnya sinten niku? Orang yang melakukan rencana jahat kepada umat Islam. Akhirnya ngoten, Abroha 1, 2, Abu Jahal dengan bala tentaranya, dengan orang Quraisy. Ketiga, dunia Islam pernah mengenal orang Islam jadi gubernur di zaman Abbasiyah, namanya Abu Ja'far Az-Zayyad. Imam Dhahabi dalam Siyar A'lamun Nubala menceritakan kisah menarik. Beliau ini ilmuwan, orang pinter, makanya jadi gubernur, tapi nggak punya belas kasihan. Ketika dia jadi gubernur, semua lawan politiknya atau orang-orang yang dia anggap salah, dia bikin satu rumah penyiksaan, ada apinya dan seterusnya, disebut dengan tanur. Apa yang dia lakukan? Kurang ajar sekali. Dimasukkan ke situ, orang-orang bilang, kamu itu loh kok keterlaluan, jangan begitulah. Penyiksaanmu itu terlampau. Apa dia bilang? Ma rohimtu ahadan qattun, katanya. Saya tidak pernah punya belas kasihan kepada satu orang pun. Kenapa? Kata dia. Ar-rahmatu khuwarun fit toba. Karena belas kasihan itu sifat lemahnya manusia. Dia semakin zalim, akhirnya dijatuhkan oleh khalifah, dia ditangkap dan dimasukkan kepada rumah penyiksaan yang dia bikin sendiri. Ketika dia dimasukkan ke dalam rumah penyiksaan, torture chambernya ini, dia berok-berok sambil berkata, belas kasih inilah aku, belas kasih ini aku, irhamuni, irhamuni, kata dia. Semua orang-orang dan algonya berkata apa? Sorry ya, ar-rahmatu khuwarun fit toba. Belas kasihan adalah sifat lemahnya manusia. Kenapa kita melihat ini? Karena rumusnya Al-Quran tidak pernah berubah. Wala yahiqul makru sayyi illa li ahli. Orang yang merencanakan kebusukan kepada umat Islam, pasti dia akan mendapatkan rencana jahatnya itu kembali kepada dia. Yang paling jenengan kenal, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Ayat ini turun untuk siapa? Nabi Isa alaihissalam. Orang Yahudi punya rencana busuk kepada nabinya sendiri, Nabi Isa ini. Ini kurang ajar, Isa ini tambah banyak pengikutnya. Ayo kita bunuh Nabi Isa. Dari dulu Yahudi ngoten, tapi tidak dengan tangannya sendiri. Dia menggunakan tangan pasukan Romawi, karena yang menguasai Palestina saat itu Raja Romawi. Nah, terus dia bilang apa? Loh, Nabi Isa itu anak zina. Isa itu mengajarkan begini-begini tidak benar. Oh, tolong bunuhlah Isa. Terbawa Raja Romawi, dikepunglah rumahnya Nabi Isa. Gembira ria orang Yahudi itu, gara-gara Nabi Isa mau dibunuh nih oleh tentara Romawi. Tapi apa kata Allah? Mereka punya rencana jahat. Allah juga punya rencana untuk mereka. Dan rencana Allah pasti yang akan menang. Apa yang terjadi?
mereka mengepung, ada orang Yahudi di dalam, diserupakan wajahnya oleh Allah, Nabi Isa-nya sendiri diangkat oleh Allah SWT. Kan itu Quran menyatakan wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Terakhir sebelum kita ke Israel, Genghis Khan. Dengan tahu Genghis Khan, tidak ada imperium lebih besar daripada imperiumnya Genghis Khan. Lebih mungkin ya 2/3 dunia di bawah kekuasaan. Dia membunuh 40 juta manusia. Bayangkan Genghis Khan ini. Dan sebagian besar yang mereka bunuh adalah umat Islam. Kenapa? Genghis Khan itu sebenarnya baik kepada Islam awalnya. Dia ngirim pedagang-pedagangnya kepada raja gubernur lah kalau sekarang, dinasti Khwarizmiyah, salah satu dinasti muslim, dibunuh. Mangkel Genghis Khan dengan bala tentaranya, dia melakukan operasi pelebaran wilayah ke negara-negara Islam. Dibunuhin dan seterusnya sampai dia kekuasaannya gila, besar sekali kekuasaannya Genghis Khan. Nah, yang menarik, Genghis Khan ini nanti memiliki saking besarnya wilayahnya, dia bagi menjadi 4 karena anaknya 4. Satu wilayah itu kalau sekarang misalnya yang paling terkenal Golden Horde itu meliputi Rusia, Lituania, Polandia, ya. Satu lagi misalnya Uzbekistan, Turkistan, Tajikistan, Xinjiang, terus Yuan, Mongol, itu semuanya miliknya Genghis Khan. Dibagi kepada 4 anaknya. Tapi lihat, nanti bapaknya mati diganti oleh cucunya semuanya. Yang menarik, 3 dari cucunya Genghis Khan masuk Islam semuanya. Lihat rencananya Allah. Mereka mau menghancurkan Islam, justru mereka lah yang Allah balik menjadi penjaga Islam, terutama di Rusia, Eropa Timur dan seterusnya, sampai ke Cina dan seterusnya. Hanya satu yang memusuhi Islam, yaitu Hulagu Khan, yang terus meneruskan mbahnya menghancurkan pusat peradaban Islam terbesar, yaitu Baghdad saat itu. Jutaan Islam orang mati. Kita ini dulu kayak Amerika Serikat lah, katakanlah. Perpustakaan paling besar yang dimiliki orang Islam. Belum ada Cambridge, belum ada Oxford. Jadi semua laboratorium perpustakaan paling besar bukunya wonten Baghdad. Dihancurkan semuanya, dibakar oleh Hulagu Khan. Tapi menarik ya, Allah merubah hatinya 3 anaknya. Berke Khan yang sangat soleh itu, kemudian boten trami. Dia yang melawan sesama putu perang nanti. Hulagu Khan kali Berke Khan, Masya Allah. Dan itulah yang kemudian membuat, dengan kalau nonton Bukhara, Uzbekistan, Tajikistan dan seterusnya, kita mengenal wonten banyak masjid, madrasah-madrasah dulu. Berkahnya siapa ini? Putu-putune Genghis Khan. Dan bahkan nanti putu-putune Hulagu Khan dia masuk Islam. Masya Allah, itu rencana Allah SWT. Kamu mau menghancurkan Islam, Allah balik. Justru mereka yang mensupport Islam. Nah, terakhir sekarang ke Israel. Sinten yang bikin perang Irak? Benyamin Netanyahu. Gila kalau kita pikirkan ya. Dengan makar yang sama, dia bilang di Kongres di Amerika, tahun 80-an sekian ya, dia bilang ke George Bush, Irak sekarang memiliki pemimpin yang sangat zalim. Dia sekarang sedang bikin senjata pemusnah massal. Ini ancaman buat perdamaian di Timur Tengah, ancaman buat Israel, ancaman buat demokrasi dan Amerika Serikat. Kalau kita tidak menghancurkan sekarang rezim Saddam Hussein dan menghancurkan senjata pemusnah massal, dia benar-benar akan jadi ancaman kita. Dihancurkan, perang, ternyata mboten wonten senjata pemusnah massal, gak ono, bullshit semuanya. Masya Allah. Dan itu diakui sendiri oleh Amerika Serikat. Jutaan orang mati, hancur sebuah negara gara-gara UTE sinten Benyamin Netanyahu. Sebelum hari Jumat kemarin, ya, serangan yang pertama kali ke Iran,
Benjamin Netanyahu melakukan hal yang sama kepada Iran, kepada Amerika Serikat. Dia datangi Kongres dan Donald Trump, meyakinkan mereka, nopo kalimate, jibles sama makarnya nih. Iran dipimpin oleh rejim yang despotik, tiranik, rejim mullah. Mereka sekarang dalam beberapa bulan akan bisa bikin senjata nuklir. Ancaman buat demokrasi, perdamaian Timur Tengah, ancaman buat Israel dan Amerika. Kalau kita tidak hancurkan senjata pemusnah massalnya ini, yaitu nuklir kata dia, dan tidak kita ganti rejim Iran, membahayakan buat Israel dan Amerika Serikat. Trump yang memang kampanyenya kemarin sudah menyatakan tidak akan meneruskan perang-perang karena kerugiannya gila Amerika, triliunan ruginya dia, Afghanistan, Irak, Gaza, karena presiden-presidennya sebelumnya itu perang kabeh nih. Wong Syria siapa yang bikin? Barack Obama. Wonten operasi ini semuanya nih. Kurang ngajar kabeh asli nih. Nah, Trump tidak mau mengulangi itu, karena itu dia disupport karena maunya polisinya adalah udah tidak usah mikirin di luar Amerika, mikirin dalam Amerika, yang dikenal dengan MAGA nih, Make America Great Again dan seterusnya. Tapi separuh niku yang membela Trump, tapi separuhnya yang bela Trump adalah Zionis sedoyo. Wong kampanye Trump didanai oleh Israel, oleh para orang-orang Yahudi. Ada yang bantu jutaan dolar kepada Trump, sehingga susah Trump si malakama. Akhirnya ngomong nopo tentang Benjamin Netanyahu, ojo bom, ojo terus no, engko iku dadi ruwet dibom ae. Bayangin sekarang 100 tempat dibom teng Iran. Jenengan le Indonesia dibom 100 tempat, nopo kita diam aja? Nggih, gendeng untal pelok lah ngoten to. Makanya kemudian apa yang dilakukan oleh Iran, dia menuntut balas. Dan alhamdulillahirabbil alamin, ternyata Iran keren nggih, modar Israel. Kula suweneng banget nih. Wapok karena Masya Allah sejak Oktober itu sudah 55.000 orang mati di Gaza. Bayinya mawon 17.400, yang usia 1 tahun ke bawah 1.720 bayi usia 1 tahun ke bawah. Hampir semua bayi anak-anak kecil itu tertembak wonten peluru nih di kepalanya atau di dadanya. Pengakuan dokter Amerika kemarin di PBB yang dia beberapa bulan di Gaza, apa dia bilang? Saya menangani 13 anak kecil 5 tahun ke bawah, semuanya ada peluru di kepalanya. Gila Israel nih, boten masuk akal. Wis kewan nih, boten menungso maneh, kewan mereka nih. Jadi kan nanti lihat di YouTube nih, wonten film sangat bagus, dokumenter dibikin oleh salah satu wartawan Guardian Inggris, sangat baik sekali. Yo nopo wateke wong Israel pasca Gaza dihancurkan nih loh filmnya. Gila. Ibu-ibu nih ditanyai, sampean itu bagaimana sebagai ibu-ibu melihat bayi-bayi dibunuh tiap hari di Gaza? Perasaannya bagaimana sampean sebagai ibu melihat pemerintahan melakukan itu? Ya nanti kalau dia besar kan jadi orang Arab. Jadi nanti kalau besar dia juga akan memusuhi kami. Jadi kalau mereka sudah dibunuh sejak kecil, mereka itu musuh kami di masa depan. Jadi ibu tidak merasa sedih, enggak? Karena dia juga musuh kami di masa depan. Pun duduk menungso, nggih. Duduk menungso. Jadi dengan nonton film kungfu, nggih. Musuhnya datang ke rumah musuhnya, membunuh semuanya bapak ibunya. Ada bayi kecil, dibunuh juga, boten dibiarkan. Film-film kungfu loh. Akhirnya dia besar, belajar silat, menuntut balas kepada pembunuh bapaknya. Ini film kungfu loh. Kenapa? Orang itu kalau anak kecil punya belas kasihan. Niki nemen Israel, boten karu-karuan. Ya alhamdulillah, sayangnya umat Islam dewe niki pecah belah. Lah gitu. Macam-macam, tidak hanya di dunia, teng Indonesia nggih ngoten, wonten kelompok usuk melu-melu. Iku Iran dudu Islam, iku urusane wong Iran be Israel. Satu. Nggih, wonten malih sing ngeten. Iran itu ndak bela Gaza,
itu bela negaranya sendiri. Halo pokon melu-melu itu dudu urusan Islam. Kulo mirengaken ngoten ucik goblok ngoten jero ati niku. Wangkel kula. Memang Iran itu dulu temannya Amerika. Kapan? Sebelum revolusi Iran 79. Karena Shah Iran itu bestine Amerika Serikat. Makanya sekarang yang digadang-gadang oleh Israel adalah anaknya Shah Iran, Reza Pahlavi sekarang. Ya bahkan kemarin ke Gua Ratapan diproteksi oleh tentara Israel. Yang kurang ajar yang akan menggantikan Ayatullah Khomeini kata dia. Tapi Iran setelah 79 niku menjadi negara Islam, Republik Islam Iran dengan jargonnya anti terhadap Israel. Sing belo Palestina, belo Israel sejak 79 sampai sekarang sinten sing lebih solid melebihi Iran? Boten wonten. Hamas sinten sing biayai? Sinten Iran dan seterusnya. Nah, jadi umat Islam dewi ini ngoten. Dan kita kalau mau buka-bukaan, ya, masya Allah, sumpah kita ini kalau buka-bukaan, gak ada orang yang berani sama Israel dan Amerika Serikat. Orang negara-negara Arab itu, ibaratnya kalau kita mau buktikan, ya karena ya kasihan sih. Bukan mereka itu karena mau ngelawan boten kuat. Mau ngelawan apa? Saudi, Qatar, Mesir, Jordan, boten sakit nopo-nopo teng Israel nih. Satu-satunya yang bisa ngelawan ya cuman Iran. Karena itu mereka mendua, meskipun dia bilang pro Palestina, tapi kalau jenengan lihat kebijakan-kebijakan politiknya, belgedes kabeh. Siapa yang melakukan naturalisasi hubungan dengan Israel kemarin? Bahkan setelah bombardir Gaza, Saudi, Bahrain, Jordan, Mesir, mereka melakukan naturalisasi. Jet-jet tempur yang menyerang Iran kemarin diberangkatkan di udaranya siapa? Syria, negara Islam. Ngisi bahan bakarnya, pesawatnya diberangkatkan dari mana? Pangkalan Al-Udaid, di mana? Qatar, negara Islam. Mantune Donald Trump, namanya Jared Kushner, diriin perusahaan, namanya Affinity Partners. Siapa yang ngasih bocoran dana paling besar? Saudi Arabia. Gila, 3 billion US dollar dikucurkan untuk Affinity Affairs. Jutaan lain dilakukan oleh Uni Emirat Arab dan seterusnya. Dan tahu jenengan Affinity Affairs ini, dia kemudian mengakuisisi Slomo Group yang menyediakan kendaraan militer unit 5101 yang menghancurkan rumah sakit Ashifa di Gaza. Affinity Affairs ini juga nikong kali kong nanti dengan Elbit System, 85 drone yang digunakan di tepi barat dan Gaza hasil produksi dari Elbit System. Kong kali kongnya siapa? Affinity Partners. Mantune Donald Trump. Biayanya dari mana? Saudi, Qatar. Nggak wonten ngeluh kita. Mumet kita ini kalau mikir nih. Siapa yang menghalangi relawan kemanusiaan bawa bahan makanan untuk masuk ke Gaza? Mesir blokade 10 tahun lebih sudah. Dan kalau ada warga Gaza mau keluar dari Mesir, ditarik dengan biaya mahal untuk mengayakan orang-orang di sana pun jadi preman, bukan karu-karuan. Jenengan mau masuk ke Gaza, lewat itu bukan sakit kecuali jenengan ngasih dolar kepada tentara Mesir. Atau jenengan lewat bawah tanah itu pun juga bayar. Gila. Nah itu kenyataan wong Islam. Turki juga begitu, 40% minyaknya Israel itu dari kilang minyak dari pipanya Azerbaijan dan Turki. Bahkan anaknya Erdogan juga berjualan dengan Israel. Ruwet kita kalau mikir nih. Latihannya militer Israel di mana? Di Turki. Meskipun kita tahu posisi Erdogan terhadap Palestina, tapi kenyataannya ngoten. Hatta Indonesia, intelijen Indonesia menggunakan perusahaan miliknya siapa dalam intelijensinya. Jadi kan betul betul jangan waco Tempo, betul semuanya. Saya ini cuma mengumpulkan berbagai data. Gila, siapa yang bikin perusahaannya? Sama Israel sedoyo nih.
Gila kalau kita NSO, Kandiru, Wintego, Intela aktif dalam sistem keamanan intelijen di Indonesia sejak 2018. Mumet kalau kita mikir, semua orang Islam, negara-negara Islam tuh, wonten-wonten sing wani, satu-satunya sing wani nggih Israel karena sudah dilucutin semuanya. Indi sing wani Saddam Hussein, sikat dhisik modar. Libya, Muammar Gaddafi, modar. Bashar Assad, Syria, modar. Itu semuanya planning 20 tahun yang lalu dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel yang sekarang dioperasikan. Tinggal satu yang dorong tunduk nih, Iran. Makanya kemarin diserang. Karena mau dikuasai semuanya mau dijadiin boneka oleh Amerika Serikat dan tentu saja Israel. Alhamdulillah ternyata nggak ada yang nyangka Iran punya kekuatan yang ternyata modar Israel lah gitu. Ya, gua seneng banget kapok mau kapan nah gitu. Terlepas bukan kita nih setuju atau bukan setuju Malaysia, ini urusan yang lain lah. Biarkanlah itu urusan dan seterusnya. Tapi kersane mboten zalim. Saya tidak tahu apakah ini realisasi dari ayat Al-Quran tadi yang kita baca, wala yahiqul makru sayyi illa li ahlih. Tidaklah rencana yang jahat busuk itu kecuali mengenainya sendiri, kita nggak tahu. Tapi yang jelas, kita ini di tengah situasi yang kayak gini, negara-negara Islam yang lemah semuanya, nomor satu. Nomor dua, terus kita ini punya siapa Ustaz? Bahkan wartawan Tempo yang sudah berkali-kali ke Gaza dan seterusnya, Faisal Asgaf menyatakan dalam bukunya, khayalan akan bisa berdiri negara Palestina itu. Karena dia melihat, tidak mungkin. Sudah tidak mungkin melihat, Ulawang Gaza itu sudah diblokade, gila semuanya lah, sudah tidak mungkin. Terlalu panjang kalau saya menjelaskan, tapi singkatnya adalah tidak mungkin. Nah, tapi di tengah ketidakmungkinan itu, ayat Al-Quran tadi membuat kita itu yakin, tidak mungkin, rencana jahat pasti akan kembali kepada orang. Tinggal tunggu saatnya. Makanya ayat ini harus mengokohkan diri kita sebagai orang muslim dan terus melawan ketidakadilan dan seterusnya. Jangan putus asa. Nah, meskipun kita ini bukan sakit membantu dengan berjihad dan seterusnya, ya marilah kita bantu secara finansial. Bantulah Gaza, sisihkan sebagian uang kita untuk rakyat Gaza. Cari lembaga yang amanah untuk bisa menyalurkan dan doakan rakyat Gaza terlampau gila genosida yang dilakukan oleh pemerintah Israel. Niku mawon mugi-mugi wonten manfaatipun. Hadanallahu wa ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.